Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selamat siang anak-anak. Semoga tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan kedua ini insya Allah kita akan memulai proses belajar. Kita mulai masuk materi ya. Dan sebelum memulai proses belajar, mari kita sama-sama memanjatkan doa. Tentunya untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga diberikan perlindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali proses belajar ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak perlu panjang lebar. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ya, karena kalian ini masih kelas 10, kita belajar dari awal. Jadi sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah lahir, kita belajar terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah peta Jazirah Arab ya. Jazirah Arab yang terbentang ya, mulai dari Madinah, Mekah, kemudian ada Yaman, Hadramaut, Oman, Irak, dan Syam. Ini adalah peta Jazirah Arab. Lalu kalau kalian amati gambar yang ada di sini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Ya, ada Ka'bah yang dikelilingi oleh banyak sekali berhala. Kemudian ada berhala-berhala besar yang sedang disembah oleh masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah peperangan yang terjadi. Ya, jadi ini adalah beberapa bentuk dari budaya masyarakat Arab sebelum Islam datang. Lalu kalau kita sejajarkan, kita hubungkan dengan zaman sekarang, ya kita lihat gambarnya, gadget sama dengan berhala. Insya Allah ya. Jadi orang-orang sekarang itu lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan gadget ya, daripada ketika dia ibadah. Selalu gadget yang diutamakan. Ketika bangun tidur pun yang dicari apa pertama kali? Mungkin kalau anak-anak di pondok mereka nggak megang handphone, tapi kalau anak-anak di luar, ketika bangun tidur, apa yang dicari? Yang dicari adalah handphone. Bukan apa-apa, tapi handphone. Bukannya baca doa dulu, malah handphone yang dicari. Nah, ini, handphone ini sama dengan berhala kekinian. Ya, kemudian ada uang, dan juga ada orang, bukan pasangan ya. Ada laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan pacaran. Baik, kita lanjutkan ke materi. Jadi materi yang kita bahas adalah yang pertama, tentu kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem peribadatan atau agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam. Lalu yang kedua, kita akan bahas bagaimana sebenarnya sih keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, kita bahas yang pertama dulu, sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam, ya. Mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu namanya adalah agama Hanif atau agama Hanafiyah, artinya adalah benar dan lurus. Jadi memang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa ketika ada cerita Nabi, dan ada beberapa Nabi juga yang diturunkan di negeri Arab, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, karena itu sejak awal ajaran tauhid itu sudah tertanam di masyarakat Arab. Nah, makanya agama Hanif ini sudah ada, dan mereka itu agama yang benar dan lurus, yang mengesakan Allah. Mereka tidak pernah yang namanya menyembah berhala sekalipun, karena menurut mereka menyembah berhala adalah perbuatan yang syirik.
ya. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah menyembah agama Hanif? Ya benar. Rasulullah sama sekali tidak pernah ketika ia dilahirkan sampai ia dewasa itu tidak pernah yang namanya menyembah berhala. Lalu apa agama yang dianut oleh Rasulullah? Agama yang dianut oleh Rasulullah adalah agama Hanif atau agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi setelah berjalan berpuluh-puluh tahun, ajaran tersebut memang mulai menyeleweng, mulai ada perubahan, mulai ditambahkan, mulai diputarbalikan, dan bahkan ada yang dikurangi oleh para pengikutnya, sehingga para pengikutnya juga tidak bertanggung jawab. Makanya muncul nih beberapa ajaran yang pada akhirnya menjadi agama berhala. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah itu juga banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu. Bahkan ada yang dari kayu, ada yang dari logam. Mereka yang buat dan mereka menjadikan batu, kayu, logam itu sebagai Tuhan mereka. Ya, awalnya memang agama Hanif ini adalah agama yang murni, tapi lama-kelamaan ya banyak masyarakat yang pengikut dari agama Hanif ini yang menambahkan, mengurangi, bahkan mengubah. Ya, mereka sama sekali tidak bertanggung jawab sehingga menjadi agama berhala. Padahal sebenarnya agama Hanif ini adalah agama yang murni, mengesahkan Allah. Dan bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay. Ya, Amir bin Lu'ay dan keturunan Khuza'ah datang ke Mekah. Ya, benar. Jadi bangsa Arab ini mereka mulai menyembah berhala itu ketika di bawah kekuasaan Jurhum, di mana siapa pemimpin pasukan mereka? Pemimpin pasukan mereka adalah Amr bin Lu'ay. Mereka datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan kekuasaan Jurhum yang menguasai bangsa Arab ketika itu. Kemudian Amr bin Lu'ay meletakkan sebuah berhala besar, namanya adalah Hubal, yang terbuat dari batu akik merah. Bentuknya seperti patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru penduduk Hijaz, masyarakat Makkah, supaya menyembah berhala itu yang ia bawa. Makanya sejak itulah bangsa Arab mulai menyembah berhala. Dan tentunya sebelum adanya Amr bin Lu'ay, ya sudah ada kurang lebih 360 buah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan saya sebutkan ya kurang lebih nih ya, 3 daripada berhala-hala yang kalian tahu lah sebagai pemahaman kalian. Yang pertama ada Lata, ada Uzza, ada Manah. Kemudian saya tambahkan satu lagi yang tadi yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay adalah Hubal. Hubal ini adalah salah satu berhala yang paling terbesar. Ya, kemudian ada Lata, Uzza dan Manah. Ya, mereka ditempatkan di masing-masing. Kalau Lata adanya di Taif, kalau Manah adanya di Madinah, dan Uzza adanya di Hijaz. Nah, begitu ya sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Sebenarnya masih banyak agama-agama lain yang ada di masyarakat Arab pra-Islam. Ada agama Majusi, kemudian ada agama ateis. Ateis ternyata sudah ada, dan juga ada yang namanya Yahudi Nasrani ya. Ya, sudah banyak agama, tapi mereka mungkin yang menjadi penganutnya masih sedikit. Oke. Lalu kita lanjutkan ke bagaimana sebenarnya keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, tentu keadaan sosial masyarakat sebelum Islam itu adalah termasuk masyarakat yang tinggalnya nomaden. Artinya mereka itu berpindah-pindah, ya, suka berpindah-pindah tempat. Lalu di satu sisi masyarakat Arab itu termasuk orang pemberani dan memiliki moral dan perilaku yang sangat rusak. Nah, ini sosialnya ya. Saya nggak mau bahas yang tinggal nomaden, pemberani dan lain-lain. Saya cuma mau bahas moral dan perilakunya sangat rusak. Tentu kalian sudah pernah mempelajari ini ketika kalian ada di bangku kelas MTS ya, SMP, tingkat SMP.
bagaimana moral dan perilakunya sangat-sangat rusak. Kalau Bapak boleh cerita itu, yang pertama ya, tentu ya, moralnya itu mereka menganggap rendah perempuan. Dan tentunya ketika ada bayi perempuan yang lahir, itu langsung dikubur hidup-hidup. Kalau Bapak boleh cerita, di sini ada 2 jenis ya. Metode orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh ya. Orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan anaknya seorang bayi perempuan. Cara yang pertama yaitu adalah misalkan nih ada seorang istri itu melahirkan ya, istrinya melahirkan, lalu ketika ingin melahirkan, istrinya dibawa ke sebuah tempat kan, pasti tentu tuh. Nah, ketika sudah mulai muncul itu sudah benar-benar disiapkan semacam lubang ya, atau mungkin bisa dibilang kuburan. Dan ketika kalau yang keluar bayi itu perempuan, maka akan dimasukkan ke lubang kuburan itu. Tetapi kalau ternyata yang keluar adalah bayi laki-laki ya, maka diangkatlah bayi tersebut dan dipelihara, diberi makan sampai ia dewasa. Kalau bayinya perempuan, orang tuanya langsung merah wajahnya. Bahkan ada riwayat yang bilang ketika orang-orang masyarakat jahiliyah ya melahirkan bayi perempuan, mukanya itu sampai hitam. Karena ya begitu, di sana aturannya seperti itu. Aturannya ketika punya bayi perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Ya. Bayinya keluar oe, kalau dia perempuan langsung dikuburkan benar-benar di samping ibunya ketika melahirkan. Udah disiapkan lah duluan lah kuburannya. Jadi otomatis dikubur hidup-hidup ya, langsung dikubur dengan menggunakan tanah oleh ayahnya. Nah, yang kedua, cara orang-orang jahiliyah kalau bunuh anak perempuan atau bayi perempuan itu adalah sekitar umur 6 tahun. Jadi mungkin misalkan ada suami dan istri. Nah, memang mereka ini satu keluarga ini mendamba-dambakan anak ya. Ya kurang lebih misalkan 15 tahun, dan pada akhirnya ketika istrinya hamil, melahirkan, ternyata yang brojol itu adalah perempuan. Karena dia sangat sayang, maka dibiarkan hidup kurang lebih selama usia 6 tahun. Nah, ketika usianya sudah 6 tahun, kemudian anak ini dibohong-bohongi oleh ayahnya supaya ngikut ayahnya ke rumah nenek. Didandani rapi, kemudian disisir, kemudian ikut ayahnya untuk pergi ke rumah nenek. Padahal sebenarnya ayahnya ini tidak membawa anak perempuan ini ke rumah nenek, tapi ayahnya ini membawa anak perempuan ke padang pasir. Nah, kebetulan di padang pasir itu ada sebuah sumur yang besar. Sampailah di padang pasir, ketemu dengan sebuah sumur, tak main-main. Sampai di situ, bapaknya langsung mengangkat anaknya ke dalam sumur dan dilepaskan ke dalam sumur sampai pada ia meninggal, sampai wafat anak perempuannya. Jadi menurut Bapak ini sangat memiliki perilaku yang sangat rusak ya, bobrok, rusak dan sebagainya. Sampai seperti itu nak. Bayangkan nak, alhamdulillah semenjak adanya Rasulullah diutus dan mengislamkan semua jazirah Arab, ya tentu perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Lalu mungkin sampai situ aja ya pertemuan kita hari ini. Jadi pembahasannya cukup sampai ya
keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Di pelajaran selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih ekonomi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Oh iya, Bapak memberikan tugas kalian. Jadi ini dicatat sampai pada keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Ya, mohon dicatat. Tugasnya dikumpulkan di minggu selanjutnya di hari Jumat sebelum kita mulai proses belajar. Nanti kirim via WhatsApp. Ya, jadi kalian catat cukup sampai keadaan ekonomi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Dari sistem peribadatan, keadaan sosial dan keadaan ekonomi silakan dicatat. Dan mungkin kalau misalkan ada tambahan dari kalian boleh catat. Mungkin tadi ada yang menurut kalian menarik dari apa yang Bapak sampaikan, kalian boleh tulis di situ. Terima kasih banyak, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau Bapak banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita akhiri proses belajar ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.